Dan marilah kita saksikan bersama sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Afifuddin dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Ketua Bawaslu Republik Indonesia Mas Rahmat Bagja, dan juga para anggota Bawaslu Mas Herwin, Mas Wadi, kemudian Teh Loli dan juga Mas Toto, Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Saya sama Pak Menteri sama Pak Bagja ini ada titik temunya. Kalau sama Pak Menko, istrinya sekampung sama saya. Kalau sama Pak Bagja, istri Pak Bagja sekampung sama istri saya. Jadi sudah ada potensi kerawanan gitu. Yang sama-sama kita banggakan para undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Pak Jenderal Polisi Johandani, ini kolega lama, harus baik-baik saya ini sama beliau ini karena banyak urusannya juga ini KPU ini kan. Mas Anton, kemudian teman-teman dari BSSN, kemudian Mas Dedi, Pak Deputi dan seluruh hadirin, Pak Kapus. Yang saya banggakan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota terundang yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah tahatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang sore yang baik ini kita bisa silaturahim, ketemu di forum penting pemetaan kerawanan, bagian dari turunan indeks kerawanan pemilu. Saya berasanya kalau kegiatannya terkait indeks kerawanan itu mengingatkan banyak hal. Ini seperti pulang ke rumah. Ini tidak hanya pulang ke rumah. Oh, Pak Rakasandi dari DKPP, mohon maaf, beli bajunya sudah seragam soalnya sama-sama dari Bali. Saya berasa pulang ke rumah, masuk ke kamar, ke ruangan sendiri yang namanya indeks kerawanan pemilu. Saya mau bercerita Pak Menteri karena nanti ada hubungannya dengan Polhukam, hubungannya dengan Bawaslu. Biar ada asbabun nuzul, asbabul wurudnya ini, biar tahu sanatnya ini teman-teman Bawaslu. Indeks kerawanan pemilu yang kemudian turunannya dijelaskan dalam pemetaan kerawanan pertama kali itu dibuat di tahun 2014. Jadi persis 20 tahun sekarang. Ya. 2014, 2024 berapa tahun? 10 tahun. Indeks kerawanan pemilu dulu ini saat saya belum jadi Bawaslu, saya yang masak tim ahli. Di Bawaslu jadi tim ahlinya Bawaslu. Kemudian di Polhukam ada juga pembuatan indeks. Saya juga jadi tim pembisik lah, tim ahli juga. Sama almarhum Ferry Junaidi dan ada kawan lagi dari media. Kemudian yang memasak di Bawaslu ada almarhum Pak Faisal yang terakhir menjadi Kapuslitbang.
baik Pak Faisal maupun Ferry Junaidi, keduanya meninggal saat COVID. Maka perkenankan di saat yang penting ini kita mengingat para teman yang dulu ikut merumuskan sebelum ini menjadi programnya Bawaslu. Kita doakan semoga arwahnya diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kirimi Al-Fatihah buat mereka berdua. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya teringat saat indeks kerawanan pemilu pertama kali diluncurkan. Saat itu saya sebagai aktivis NGO. Saat saya presentasi begini diinterupsi oleh seluruh provinsi. Kenapa daerah saya dibilang rawan? Tidak ada satu provinsi pun yang terima, nggak ada yang terima. Tidak ada situasi penerimaan daerah rawan. Ini sama seperti daerah dianggap terbelakang, tertinggal saat-saat pembangunan itu, nggak ada yang terima. Jadi indeks kerawanan ini begitu kita luncurkan, orang nggak terima semua, Pak. Tahun 2014 itu Bawaslu Provinsi A menolak segala macam. Saya bilang, saya ini kan dimintain tolong Bawaslu, saya jelaskan metodologinya saat itu. Kalau teman-teman Bapak Ibu nggak terima, ya protesnya ke Bawaslu. Wong saya ini dibayar untuk jadi tenaga ahlinya saja kok merumuskan saat itu. Ketika 2017 saya jadi anggota Bawaslu, program ini kemudian dilanjutkan kembali dan pernah diluncurkan di hotel ini juga. Dan kami senang tentu karena program ini kemudian menginspirasi banyak lembaga untuk juga melakukan pemetaan kerawanan. Saya ingat dimensi yang diukur 4 biasanya: sosial politik, penyelenggaraan. Nah, Pak Menteri juga sering menyebut kerawanan juga adalah penyelenggaraan, kontestasi, partisipasi. Benar nggak? Kalau nggak ada suaranya berarti Bapak Ibu malah nggak hafal dimensinya. 4 itu dimensinya. Indikatornya sekitar 40 sampai 60. Nah, pemetaan kerawanan ini bagian dari pendalaman apa yang sudah dirumuskan dalam indeks kerawanan yang kemarin sudah dilancurkan teman-teman. Di antara kerawanan yang penting untuk kita sama-sama perhatikan, jangan sampai mantan Bawaslu menjadi KPU, mantan KPU menjadi Bawaslu itu menambah kerawanan. Harusnya malah mengurangi kerawanan, ya kan? Ini penting ini. Kalau saya mantan Bawaslu ke KPU kok malah rawan, hubungan KPU Bawaslu gagal, berarti Bawaslu. Bukan saya yang gagal, Bawaslunya. Dan sebaliknya. Nah, ini penting. Kami berharap penyelenggara sebagai salah satu entitas yang dipetakan rawan itu kemudian semakin kecil rawannya ketika banyak pergantian pemain atau tukar pemain lah, tukar peserta, tukar penyelenggara antara yang pernah di KPU di Bawaslu dan seterusnya. Perspektifnya bisa menjadi lebih terbuka, yang nggak pernah menjadi Bawaslu tahu perspektifnya KPU dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ada beberapa hal yang penting yang saya kira sudah mulai dirumuskan sekarang. Itu adalah soal betapa di saat tahapan berjalan seperti sekarang kita dihadapkan pada situasi paling mutakhir. Ada putusan lembaga peradilan, katakanlah Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Agung di saat pertandingan mau dimulai. Ini menambah kerawanan apa enggak kalau enggak dikelola? Ini kalau acaranya 2 hari yang lalu, hampir dipastikan saya enggak bisa ke sini karena enggak bisa keluar kantor. Bahkan sampai hari ini pun jalanan di depan kantor KPU masih ditutup total 100%. Enggak bisa keluar. Karena semua pihak pengen tahu apa sikap KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 20 Agustus, dan 20 Agustus malam kita sudah sampaikan bahwa kita akan ikuti putusan Mahkamah Konstitusi.
meskipun dinamikanya luar biasa, tapi itulah konsistensi kita dari awal putusan Mahkamah Konstitusi bacakan sampai hari ini. Dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu dan semuanya, kemudian seluruh draft PKPU yang sengaja kita bocorkan sebelum RDP diterima 100%, sehingga tidak kemudian menjadi permasalahan. Ya. Kemudian yang lain saya kira ke depan ini kita akan menghadapi masalah-masalah pencalonan. Dampak dari situasi ini bisa ada lagi persoalan-persoalan kehangatan di pencalonan kepala daerah. Ini harus segera kita antisipasi. Bisa jadi hal-hal putusan terbaru ini belum terpetakan dalam potensi kerawanan. Satu yang penting bagi kita adalah membaca peta kerawanan itu bukan untuk dibenarkan rankingnya. Artinya begini, orientasinya adalah orientasi pencegahan. Apa itu orientasi pencegahan? Ketika provinsi A dikategorikan sangat rawan, oke, tapi bagaimana kita intervensi kebijakan untuk kemudian mengantisipasi kerawanan yang paling tinggi itu biar tidak terjadi. Jangan kayak melihat cara baca terhadap angka-angka ke lembaga survei untuk kita biarkan, misalnya kalau daerah A itu rawan dibiarkan sampai meledak, jangan. Malah harus semakin rawan satu daerah, harus semakin kita intervensi pencegahannya, semakin kita antisipasi kerawanannya, sehingga cara baca kita tahu kerawanannya, tapi kemudian kita maksimalkan agar kerawanan yang sangat itu malah kemudian menjadi terantisipasi. Kami yakin teman-teman Bawaslu sudah merumuskan semuanya. Biasanya kerawanan agak tinggi itu pencalonan karena kepesertaan calon kepala daerah, kampanye pasti ini akan meriah, dan juga pungut hitung karena babak penting dari setiap proses pilkada ataupun pemilu. Kami berharap sinergi antara KPU dan Bawaslu, Pak Menteri, ini kami sudah ketemu Mas Ketua, Mas Bagja, dan sudah bersepakat, tinggal nyari waktunya untuk kemudian ada semacam pertemuan rakor bersama antara KPU Bawaslu se-Indonesia. Apakah dibuat serentak apa tidak, dan juga memang kita nunggu selesai dulu gelombangnya kegiatan Menko Polhukam. Dulu tahun 2019 saat kami di Bawaslu, kami merekomendasikan kegiatan ini dan diterima oleh teman-teman di KPU waktu itu. Dan sekarang ketika saya di KPU, insya Allah kegiatan itu saya sudah bicarakan dengan semua pimpinan di Bawaslu untuk kemudian kita bisa gelar bersama-sama. Kami berharap sinergi, kolaborasi, dan kerjasama. Jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk menanyakan apapun berkaitan dengan KPU ke saya langsung. Kan rata-rata juga sebagian besar juga ada yang penyelenggara atau pengawas yang lama, kemudian ada yang mantan KPU. Jangan pernah segan, KPU Bawaslu ini tugasnya sama, termasuk DKPP. Semakin banyak kita berkomunikasi, semakin mungkin potensi kesalahpahaman itu tidak terjadi. Tapi semakin jarang kita berkomunikasi, maka udah pasti salah paham ataupun pemahamannya yang disalah-salahkan akan sangat mungkin terjadi. Jadi sangat penting komunikasi. Kalau mau main ke kantor, monggo, kantor KPU juga terbuka buat teman-teman Bawaslu untuk sekedar sharing, diskusi, dan seterusnya. Kita ini satu keluarga besar penyelenggara, tidak ada bedanya, tapi ketaatan Bapak Ibu untuk pada aturan PKPU Perbawaslu, terutama jajaran Bawaslu harus ikut pimpinan Bawaslu. Tapi kalau untuk urusan kebersamaan menyukseskan pemilu, itu urusannya kita semua bersama. Urusannya KPU, urusannya Bawaslu, urusannya DKPP. Kalau itu semua terjalin, Pak Menko tenang tidurnya. Kami juga berterima kasih Pak Menko, selama kami ngurusi pemilu, kegiatan konsolidasi 5 zona itu kelihatannya baru sekarang sangat intensif dan dinahkodai langsung sama Menteri Polhukam, sehingga kalau kami mengundang Bawaslu, mengundang KPU gampang Pak.
tapi mengundang kepolisian, TNI, kepala daerah, susahnya minta ampun Pak. Apalagi kepala daerah diundang KPU Bawaslu itu perasaannya sudah dimintain duit aja untuk pilkada ini, nggak mau datang gitu loh. Jadi kalau Pak Menko yang undang, datang semua mereka. Yang tadinya NPHD belum dicairkan langsung dicairkan sebelum kegiatan dimulai. Sekali lagi selamat buat teman-teman Bawaslu untuk peluncuran pemetaan kerawanan yang kita gelar pada sore hari ini. Kami senang kemudian kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu, potensi pelanggaran pilkada, dan pada saatnya pemilu pilkada kita berjalan dengan baik dan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.